Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha welas ing dalem akhirat bloko. Laqad ja'akum yakti teman-teman wis teka ing sira kabeh. Yakti teman-teman wis teka ing sira kabeh sapa rasulun utusan min anfusikum kang saking pira-pira awak dhewe sira kabeh. Min anfusikum kang saking pira-pira awak dhewe sira kabeh. Azizun kang ngrasa abot. Azizun kang ngrasa abot alaihi ing atase rasulun. Apa ma'anittum olae kangelan sapa sira kabeh. Apa ma'anittum olae kangelan sapa sira kabeh. Harisun tur kang banget lubone alaikum ing atase sira kabeh. Bil mukminina kelawan pira-pira wong kang iman. Raufun kang banget welase, rahimun tegese kang banget welase. Dadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang diutus sareng Allah kepada kita semua, itu sebagai rahmatan, sebagai bentuk kasih sayang Gusti Allah ke umat manusia secara umum. Ini beliau bukan hanya diutus untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Timur Tengah saja, tapi sejenak kalangan-kalangan manusia. Bahkan tidak cukup sampai di sana saja. Rasulullah itu diutus sareng Allah juga kepada golongan jin. Makanya tidak heran dalam sebagian pembahasan di fikih itu ada syariat yang juga dilakukan oleh makhluk searupa jin, termasuk munakahah. Ini kepada sebagian ulama yang mengiktibar pernikahan yang dilakukan oleh jin. Nikah Rasulullah kana. Di sini disebutkan Rasulun min anfusikum. Sekadimah Rasulullah itu berasal dari golongan kamu sendiri. Artinya Rasul itu
berasal dari golongan manusia, bukan berasal dari golongan malaikat, dan juga bukan berasal dari golongan jin. Dika termasuk min jumlatil bashar, dika Rasulullah. Tapi lagi-lagi qaidahnya Muhammadun basyarun la kal bashari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad dika manusia, tapi sejatinya tidak seperti manusia pada umumnya. Akan tetapi bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu kalau diibaratkan sebuah jenis batu, maka beliau itu sama dengan yakut. Yakut itu batu perhiasan. Yakut itu batu yang memiliki nilai harga lebih daripada batu umumnya. Ketika nanti batu itu kumpul dengan jenis batu biasa, maka jelas ada perbedaan di sana. Secara nilai, secara magnet untuk menarik hatinya manusia, itu sangat-sangat berbeda. Lenika Rasulullah, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Rasulullah itu orangnya sangat keberatan ketika menyaksikan umatnya, menyaksikan kita semua dalam sebuah kesulitan. Jadi beda umat ini ke Masya Allah, saking rajinnya syafaquna Nabi, saking rajinnya walasa Rasulullah, saking rajinnya nisar Gusti Nabi ben rahmatan Nabi. Umat Nabi Muhammad seperti kita merasakan satu kesulitan saja Nabi itu keberatan. Dengan bukti apa? Banyak dari dulu bukti-bukti cekman Rasulullah itu tidak tega kepada umatnya. Termasuk salah satu contoh yang masyhur kita ketahui adalah adadu raka'atis shalah wa adadus shalah, jumlahnya solat yang Allah wajibkan kepada kita. Yang awalnya di situ wakilah 50 solat, turun sampai detilema. Nikah karena beliau kasihan kepada umatnya. Kemudian dalam masalah bab siwak itu, andaikan tidak memberatkan kepada umat Nabi Muhammad, maka niscaya itu pun juga akan diwajibkan oleh Rasulullah. Begitu juga sholat tahajud. Tahajud itu andaikan tidak memberatkan kepada kita, maka niscaya Nabi Muhammad akan mensyariatkan tahajud dengan status hukum wajib. Dan ini kebukti zaman kita ini kan di Nabi sepancen raja welasah, raja ni seraka huluban panjenengan. Oleh karena itu beliau sifaten kak dintoh kelaben raufun rahim, menosah sesangat belas, menosah sesangat niseran. Dua nama ini atau dua lafaz ini menjadi namanya Gusti Allah, tapi ini juga diberikan kepada Rasulullah karena Allah memberikan kapasitas Rasulullah dalam hal kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya. Maka sampai sebut nikah Quran ini kan menyebutkan Allah di situ harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Dan nikah ada satu keterangan sekaligus nikah amalan yang saya dapat dari pondok dulu kan. Panjenengan mentero awet dah muda, yang laki-laki awet fisiknya, nampak muda, walaupun ya orang odi itu tambah abid tambah tua kalau dilihat dari sudut pandang usia dan umur ini. Tapi jelingnya wabid setua.
salah satu amalannya panjenengan nikah ngajekake ngistiqomahake maos laqad ja'akum rasulum min anfusikum ila akhirih. Menbini juga sama, awet di situ masa mudanya, bukan masa mudanya, apa sih, perawakan mudanya. Lah sampean itu biasa membeda skincare atau semacam make up lah untuk wanita, senajan mahal kan kamu usahakan betul kan untuk kamu beli dan untuk kamu dapatkan demi menjaga kecantikanmu kan. Dan ini beda gratis nih kan, ini gratis nih. Salah gratis sampean ki oleh ganjaran men majalika. Oleh ganjaran men sampean menghayati maknanya, sampean bekal selalu ingat kepada Nabi dan kepribadian Nabi. Nikah aja kaki nikah maus kapanpun sampean baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz sampai selesai. Sampai harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Dalam satu makalah yang lain serah semacah ayat nikah saabit depet tongareh berturut-turut mangken maca lagu maca 2 malam 3 malam 4 malam 5 malam 6 malam petong malam, berarti 7 hari dari sekarang. Setiap hari tidak pernah kosong dari bacaan ini. Insya Allah sepertama mendi otang gempang nyerautang. Men sampean rezeki seret gempang lancar rezekina. Men sampean nikah sake insya Allah paringin kegembangan nggak oleh tambah sehingga bisa beres. Paringin kegembangan untuk sembuh, kemudahan untuk sembuh. Nikah men baca petong ngareh secara berturut-turut. Artinya ini bagian dari min ajaibillah, keajaiban Allah yang Allah letakkan di ayat Quran. Ada nilai keajaiban tersendiri nantinya. Dan ini sebagai tambahan kagui panjenengan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha satemene Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikate Allah iku yusalluna paring rahmat lan nyuwunaken ngapura sapa Allah wa malaikata iku yusalluna paring rahmat lan nyuwunaken ngapura sapa Allah wa malaikata alan nabiyyi ing atase Gusti Nabi. Ya ayyuhalladzina he iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina sallu padha nyuwunaken rahmat sapa sira kabeh. Doa maksudnya alaihi ing atase Gusti Nabi, alaihi ing atase Gusti Nabi wasallimu lan padha nyuwunaken salam sapa sira kabeh. Wasallimu lan padha nyuwunaken salam sapa sira kabeh tasliman kelawan salam temenan, tasliman kelawan salam temenan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, saungkunah Allah pengiran ben para malaikat Allah setuju nikah di situ bersolawat kepada Nabi. Dan perlu diketahui solawat itu memiliki makna yang berbeda-beda. Nisbiyun, maknanya itu nisbat, tergantung siapa yang melakukan solawat. Ketika solawat itu dinisbatkan kepada Gusti Allah, maka makna sholah
itu adalah ar-rahmatu al-makrunatu bit-ta'zim, yaitu maknanya rahmat yang bersamaan dengan bentuk pengagungan dari Gusti Allah. Jadi ketika Allah itu disebut bersolawat kepada Nabi Muhammad, tidak bisa diartikan Allah itu membaca solawat seperti yang biasa kita baca, tidak. Karena tidak mungkin itu dilakukan oleh Gusti Allah. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, jadi Allah nyoon ke Allah, kan tidak mungkin. Secara akliyah pun sudah tidak mungkin itu. Ketika sholawat itu nisbat kepada malaikat, maka makna sholah itu artinya istighfaruhu, istighfarah malaikat. Malaikat jika disebut bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Ini maksudnya. Benih malaikat juga bersolawat seperti kita, macam solawat kita, bukan gitu guys. Boleh sampai malaikat baca lir ilir, ya tidak mungkin kan. Barulah nanti ketika solawat itu nisbat kepada kita, yaitu al-adami, manusia, maka makna sholah itu adalah tadarru' wad du'a. At-tadarru' wad du'a, kita merasa rendah, merasa hina, merasa tak punya apa-apa di hadapan Allah, dan disertai dengan doa kita kepada Allah untuk baginda Nabi. Ani kasih kocak solawat nisbat kepada kita manusia. Deti tak heran ketika manusia membaca solawat, maka disunnahkan kedua tangan kita itu diangkat. Ini sunnah, tidak wajib. Jadi jangan sampai kamu menyalahkan orang yang tidak mengangkat tangan saat solawat dibaca, karena nikah sifatnya tidak wajib, tapi sunnah. Kenapa? Karena pancen solawat itu bermakna doa. Ya sama dengan definisi solat secara bahasa. Solat secara bahasa kan as-sholah lugatan ad-du'a. Adab kita pada saat doa itu disunnahkan untuk mengangkat tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sunnah diangkat tangannya. Dan tangan yang diangkat disunnahkan telapak tangan bagian dalam itu diarahkan ke jihatis sama, yaitu arah langit, berarti ke atas. Kenapa? Karena atas langit itu merupakan kiblatud doa, kiblatnya doa. Pun lantas ketika ada ayat semacam ini, apakah menunjukkan bahwa saat kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad itu butuh solawat kita kan? Itu ternyata tidak. Nabi Muhammad itu sama sekali tidak membutuhkan solawat kita, tapi sebutuh untuk bersolawat itu kita solawat ke baginda Nabi itu semata-mata karena kita butuh semua itu. Sehingga Nabi Muhammad mengajarkan, barang siapa yang solawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Allah akan bersolawat untuk orang tersebut sebanyak 10 kali. Itu menunjukkan hajat nih kayak kandik kula ben panjenengan beni Gusti Nabi. Nabi tak rangka orang, karena yang bersolawat malaikat ben Gusti Allah. Kita semua ada yang solawat, Nabi tidak rugi kan? Dan tidak menurunkan derajat Gusti Nabi, tidak. Tapi justru kita yang butuh kepada Rasulullah. Dengan tidak adanya solawat dari kita, itu menunjukkan kita semakin jauh dari rahmat pengiran.
Makanya sampai dikatakan celaka cek celaka manusia nikah dalam satu hari tidak ada sholawat senajan itu satu kali. Kenapa? Karena kita semua tahu sholawat itu ruknun min arkanis sholah, salah sitong di antara rukun bejeng. Berarti mentak bejeng jelas tak maca sholawat, kan begitu kan? Dalam bejeng beda sholawat. Ya minimal berarti orang ini kemen abejeng sehari 5 kali, sholawat yang dibaca itu 5 kali. Jika itu hanya sholat fardu saja. Mana tambahin ben sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kemudian tambahin witir ben tahajud, sholat sunnah mutlak, sholat taubat, sholat tasbih misalkan. Ya banyak sholawat kita kan. Lain halnya jika kita aktivitas setiap harinya pancen sibuk bersolawat. Andi wiridan khusus wirid sholawat seperti yang dimiliki oleh yang saya tahu Torekoh At-Tijani, setiap hari Jumat itu bersolawat, ada wirid lazim di sana kan. Seperti orang-orang yang juga memiliki wirid-wirid lazim yang lainnya, yang di situ menjadikan sholawat sebagai objeknya atau wirid yang digunakan. Lain halnya orang-orang sesibuk di majelis sholawat itu, masya Allah, banyak ganjaran sholawatnya. Bahkan sampai dikatakan malaikat nikah makhluk kepengiran paringin kemampuan bisa mencatat apapun yang terjadi di bumi ini, di alam ini, termasuk jumlah ojen setoron, aing ojen setoron, kemudian jumlah dosa-dosa manusia, apapun yang ada di dunia itu semua bisa tercatat dan bisa dicatat oleh malaikat. Hanya satu hal yang tak mampu dicatat oleh malaikat, yaitu pahala sholawat yang timbul dari kita. Saking banyak ganjarna sholawat itu, dari banyak kan. Pon banter muka kelaban khotaman kitab Maulid Berjanji ini menjadikan kita semakin gemar bersolawat, menjadikan kita semakin dekat dengan Rasul, cinta kepada Rasul, dan turut serta semangat untuk mengikuti kesunahan-kesunahan Rasul, bertindak lambana Gusti Kanjeng Nabi. Bagi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.